Ustaz, bagaimana hukumnya orang kerja di Adira? Bertambah, berlebih, bertumbuh, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Tulis di Google, Somad kredit, Somad Moroko kredit, nanti dapat tulisan saya. Baca baik-baik, baca pelan-pelan, print, cetak. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Menyediakan peminjaman duit, finance, keuangan, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Kalau mau sholat tak sengaja ngences duluan, apakah membatalkan wudhu? Ngences, meleleh air liur, duduk, tapi dengan syarat duduknya tak bersandar. Kalau bersandar batal, duduk tidak bersandar, maaf cakap, 2 pantatnya melekat ke lantai. Tapi kalau sampai jatuh ke bawah, gitu, batal. Mengences, ngorok, tak batal walaupun duduk, tapi jangan dipraktekkan khutbah Jumat besok. Untuk sholat sunat di rumah apa boleh buang dahak? Karena kalau ditelan tambah banyak. Sedang berdahak, sebelum sholat itu habiskan dahak itu sehabis-habisnya, tarik dengan napas panjang, habis, sudah habis bersih baru. Ternyata keluar juga dia, ada sapu tangan di sini, boleh. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Usaha sudah optimal, habiskan dahak sehabis-habis. Saya mahasiswa UIN Suska, mahasiswa saya nih. Saya pernah baca kitab Muwatta. Muwatta itu Imam Malik punya kitab hadis paling tua. Muwatta lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Takhrij Muhammad Ridwan Syarif Abdullah pada bab larangan sholat pada tengah hari yang panas. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Karena dalam hadis itu dikatakan, apabila siang masih sangat panas, maka akhirkanlah hingga teduh. Fa'abridu, bar dingin. Matahari sedang panas, jam 12.30, maka biarkan agak condong sedikit. Itulah yang dipakai mazhab Hanafi di Masjid India, Malaysia. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid India, habis azan tak langsung sholat, agak 1 jam sampai matahari agak condong. Itu yang mereka pakai, karena abridu. Sedangkan kita di sini tak pakai hadis itu. Yang kita pakai adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Jangan heran nanti kalau belanja di Masjid India di Kuala Lumpur, masuk ke dalam, kok tak ada salat nih, mereka tunda sampai agak teduh sedikit. Saya tak paham Ustaz, apa maksudnya? Itulah maksudnya, tunggu sampai teduh. Karena ketika panas terik, orang terhalang mau ke masjid. Di Makkah panasnya minta ampun, tempat kita kipas angin banyak, maka tidak berpengaruh pada kita. Kita tetap sholat di awal waktu. Saya di Syaki mengidap penyakit kanker perut. Kalau saya mati karenanya, apakah saya mati syahid akhirat? Dari itu perlukah saya berubat? Kalau saya sembuh tak dapat syahid? Tak tahu, berobatlah. Jangan gara-gara sakit lalu tak berobat. Tetap berobat. Kita disuruh berobat. Bahwa mati juga kita dalam masa perobatan itu, mati syahid. Kalau saya mati dalam keadaan sembuh, dapat pahala berobat. Kita disuruh melaksanakan sunnah Nabi. Kita tak boleh pasrah dalam keadaan sakit. Nabi menyuruh berobat. Likulli da'in dawa fatadau. Dalam setiap penyakit ada obat, maka berobatlah kalian. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kalian berobat dengan 2 obat, al-asal wal Quran. Minum madu dan berobat dengan Quran. Bagaimana jika kita ada rasa condong pada seorang wanita? Iyalah, masa condong ke laki-laki? Namun saya tak mau mengungkapkan karena takut pacaran, hingga saya dikatakan PHP, dan dia pun terima orang lain. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Banyak perempuan lain. La ilaha illallah.
macam tak ada perempuan lain. Saya aja kalau udah duduk di kantin UIN itu berserak-serak perempuan, berserak, banyaklah perempuan. Masalah ada yang mau tidak itu tak tahu. Jangan kalian persempit dunia nih. Saya kalau udah nengok anak lajang persempit dunia, lontong sampai dingin di depan. Ente kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Begitu banyak perempuan. Di UIR banyak, di UNILA banyak. Banyak. Apa dikhawatirkan? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang udah tua begini tahu, apalagi kalian muda. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mendapat wanita, dikatakan Imam Ghazali tentang wanita annanah, mannanah, annanah, haddaqah, apakah harus kita ceraikan? Nasihati faizuhun, banyak cakap, banyak minta, begitu gini gitu gini. Nasihati wajruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Wadribuhun, pukul, tapi jangan sekarang pukul nanti tangkap polisi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Tak juga mempan adillah. Kau sudah ku nasihati tak mempan, pisah tempat tidur tak mempan, mau ku tempeleng kau pula lebih kuat daripada aku. Mediasi pun gagal, apa boleh buat? Ku jatuhkan engkau talak satu. Macam abang 10 bisa ku dapat, kata dia. Apa boleh buat? Ustaz, saya mahasiswa UIN. Banyak mahasiswa UIN rajin mengaji. Alhamdulillah. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Kalau sudah nampak dia itulah orangnya, ya utuslah perempuan keluarga kita. Kami mau datang ke keluarga kamu, niat kami baik. Datanglah, jelaskanlah diri saya ini adalah seorang laki-laki. Kaya kamu, kata bapaknya. Tak kaya Pak, tapi kebun ya cukuplah untuk 7 keturunan. InsyaAllah saya bisa membahagiakan anak bapak. Hafal ente Quran? InsyaAllah Pak. 30 juz 30 Pak. Ya InsyaAllah kau ku terima. InsyaAllah Pak. Habis itu kapan kira-kira kami bisa mengantar tanda untuk nikah nih Pak? Tunggulah anak saya itu masih semester 2 lagi. Jadi Pak, tunggu dia sampai S2 selesai. Jangan tunangan lama-lama, karena setan banyak. Oh, kalau begitu Pak, kami carilah perempuan lain. Iyalah, itu kalau dia nyuruh sampai nunggu S2 itu artinya dia tak mau menerima. Bahasa dia saja. Cari yang lain. Nanti saya carikan. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan umur, berkah rezeki. Begitu banyak inilah yang mendoakan bagi. Yang lain itu mendoakan juga, cuman dia tak mau ditulis, dalam hatinya dia doa. Ustaz, sebagai orang awam saya mengenal jamaah tabligh sebagai jamaah yang berpindah-pindah satu masjid ke masjid lain, tapi ada yang bilang sesat. Padahal Quran juga disebutkan orang beriman itu. Sesatnya di mana? Jamaah tabligh itu sesat karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Sesatnya karena dia bersorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Sesatnya dia karena meninggalkan anak istrinya. Dia kan tak meninggalkan selamanya. Nanti dia kan balik lagi. Sesat dia itu Pak Ustaz. Kenapa sesat? Tiap hari pintu rumah saya digedornya ngajak ke masjid. Dia ngajak orang ke masjid. Kalau kita belum sanggup ngajak orang, jangan kita katakan orang yang sanggup itu sesat. Dengar, di mana letak sesatnya? Setelah saya cari-cari tak dapat saya Pak Ustaz. Berarti dia tak sesat. Bau dia Pak Ustaz. Entah semua jamaah tabligh bau. Oknumnya. Jangan karena marah karena satu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena satu orang salah lalu kamu sweeping pukul rata semua salah. Tak boleh. Bagaimana menyikapi saudara sesama muslim yang begitu mudah memvonis orang yang tak sekelompok dengannya bid'ah? Kata pesan Ustadz Abdullah Hadrami, Ustadz Salafi dari Malang, ketika engkau mengatakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka engkau sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Ustadz Salafi dari Malang, murid Syekh Ibn Utsaimin, 4 tahun belajar langsung ke Syekh Ibn Utsaimin.
Murid langsung, bukan baca buku Syekh Ibnu Utsaimin, mulazamah. Tapi orangnya santun luar biasa. Kalau ulama tak sepakat perbuatan itu bid'ah, tak boleh kita bid'ahkan. Kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Cari FB dia. Saya anjurkan cari FB dia. Kalau sudah penuh, jadi follower saja. Bagus-bagus statusnya, isinya dakwah-dakwah. Kertas terakhir, Ustaz, bagaimana sikap kita untuk menyadarkan orang yang sadar? Dalam arti beliau paham dengan ajaran Islam, namun memilih-milih ustaz. Jika tak sepemahaman, beliau tak mau datang. Saya tak masalah. Saya tak mau dengar ceramah Ustaz Somad itu. Kebenaran bukan hanya dari mulut Abu Somad. Saya saja yang benar. Siapa yang tak ikut pengajian saya sesat. Biarkanlah dia ambil kebenaran dari mulut orang lain. Ada Ustaz fulan, ada Ustaz fulan, ada Ustaz fulan. Mungkin kebenaran itu lebih dia dengar dari mulut Ustaz fulan. Baik, tak salah. Saya maunya Ustaz Sodri. Ustaz Sodri itu lebih lembut, lebih santun. Tak macam Ustaz Somad. Ustaz Somad menunjuk sana. Kalau Ustaz Sodri yang di sana. Ustaz Sodri orang Jawa, dia lembut. Bapak Ibu, pripun kabare? Apik. Wis perang-perang dena orang teko kisi saiki. Kebenaran datang dari mulut siapa? Jangan kita klaim kebenaran hanya dari kita. Aku berterima kasih karena kebenaran itu sudah disampaikan saudara-saudara. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik, yang mau menikah, yang anaknya sakit, yang mati, yang sudah mendahului kita. Sama-sama kita doakan. Tak tahu tak dari mulut yang mana Tuhan dikabulkan Allah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala sahban illa sahaltah. Rezeki yang sulit maka lapangkanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah mudahkanlah urusan pernikahannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat kami di dunia dan di akhirat mudahkanlah hajat itu yang kau ridhai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba. Jauhkan generasi kami dari riba, zina, film porno, narkoba, segala yang buruk-buruk. Bersihkan semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala silap salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.